Krisis Asia pada 2 dasawarsa yang lalu telah mengubah arah dan struktur perekonomian Indonesia. Kondisi ini bisa dilihat dari catatan statistik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2009 sampai 2018. Pertumbuhan ekonomi pada 2014 tercatat sebesar 5,02%, tahun 2015 sebesar 4,88%, tahun 2016 sebesar 5,02%, dan tahun 2017 sebesar 5,07%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi selama triwulan pertama 2018 mencapai 5,06%. Pertumbuhan sektor industri, manufaktur, dan sektor jasa merupakan yang rendah. Ini berakibat menurunnya kapasitas berinvestasi pada sumber daya manusia serta teknologi. Begitupun dengan perkembangan teknologi juga mengakibatkan perubahan kebutuhan permintaan tenaga kerja dari yang bersifat teknis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas menjadi permintaan pekerjaan yang mampu berkreasi, berinovasi, dan berstrategi. Struktur ketenaga kerjaan Indonesia sekitar 3/5 berada di sektor informal, sedangkan sektor formal menyumbang sekitar 2/5 dari keseluruhan pekerja Indonesia. Saat ini kita menghadapi perubahan kebutuhan lapangan kerja yang diharapkan bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja dan tantangan peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan tenaga kerja. Untuk menjawab tantangan perekonomian Indonesia tersebut perlu dilakukan langkah antara lain harmonisasi pembangunan di sektor formal dan informal. Mencari terobosan atau solusi peningkatan daya saing usaha, akselerasi transformasi sumber daya manusia di sektor formal dan informal, mendukung kebijakan yang menciptakan harmonisasi pembangunan perekonomian di sektor formal dan informal, serta merumuskan desain kebijakan strategi maupun kebijakan operasional untuk membangun daya saing perekonomian Indonesia yang bersifat jangka pendek dan menengah. Ya, selamat malam pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with Isay. Dan baru saja kita saksikan, malam ini kita akan mengangkat topik terkait dengan memperkuat produktivitas perekonomian nasional dilihat dari sektor formal dan informal. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa Indonesia diperkirakan 2030 akan menjadi negara maju dan dengan pendapatan per kapita yang akan meningkat signifikan. Nah, tentu saja hal ini perlu didukung dengan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan per kapita Indonesia akan meningkat. Untuk hal ini, saya akan membahasnya bersama dua narasumber yang hadir studio. Yang pertama adalah Bapak Iskandar Simorangkir, beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Menko Perekonomian. Dan juga Ibu Lely Permatasari, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia sekaligus ekonom dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di studio. Ya, tadi kalau kita lihat tayangan nih Pak Simorangkir, jadi sekarang banyak sekali kebijakan pemerintah yang mengarah sebenarnya ingin meningkatkan produktivitas. Ya, itu ada 16 kebijakan yang sudah dikeluarkan juga oleh pemerintah ya. Nah, ini arahnya kan juga sebelum kita bicara sektor formal informalnya, tetapi paling nggak kita ingin mengetahui desain dari pemerintah sendiri untuk mencapai produktivitas ekonomi nasional ini apa Pak? Terima kasih Bu Api. Memang kalau kita lihat dari pengalaman negara-negara maju untuk bisa keluar dari negara kelas menengah, memang salah satunya adalah bagaimana dia meningkatkan kapasitas produktivitas sumber daya manusianya. Kalau kita bicara mengenai teori growth model, kemudian teori modern growth, itu kan kunci utama daripada suatu negara kalau mau negara maju adalah produktivitas, gitu. Maka itu kita menyadari ini, kita mendorong SDM kita agar menjadi skill labor. Sebagaimana kita ketahui, dari keseluruhan 127 tenaga kerja kita, kalau kita lihat pendidikannya sampai SMP itu 60%. 60% ya, jadi masih kalau besar. Tamat SD sampai tamat SD itu 42%. Nah, ini kan kalau misalkan dengan tingkat pendidikan itu, tentunya produktivitas mereka kan tidak bisa tinggi. Betul. Maka tuh pemerintah menyadari ini, salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan yang di paket kebijakan pemerataan ekonomi,
itu kita sebut dengan salah satu paketnya itu adalah vocational training, peningkatan SDM-nya. Oke, jadi ini vocational ini untuk vocational mengakomodasi tadi ya struktur ekonomi karena kita. nanti kan orang tamat SD itu kalau dijejali dengan pengetahuan formal ya, ilmu pengetahuan itu kan nggak nangkap semua gitu ya. Maka itu bagi mereka bagaimana supaya bisa bekerja dengan skill yang tinggi. Bagaimana caranya itu supaya meningkatkan skill mereka dengan vocational training. Nah, misalkan dengan BLK sebagai contoh lah, Bu Api, itu pekerja sektor formal petani ya. Betul. Pada saat musim tidak panen, mereka pasti akan bekerja di sektor non formal di perkotaan gitu ya. Bayangkan seorang petani kita suruh, ini ada cerita benar ini. Dia bekerja sebagai tukang bangunan. Terus disuruh nyambung pipa. Pipanya tuh nggak match kebesaran yang satunya, yang satu kekecilan, sehingga nggak match. Ini yang salah satu kita caranya adalah dengan pendidikan vokasi tadi. Jadi itu salah satu di mana untuk meningkatkan produktivitas ya, itu betul terjadi. Sekali. Nah, Bu Lely, kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan ya, tapi dalam kenyataan yang terjadi masih banyak perusahaan yang mau pendidikan tinggi. Padahal kalau kita melihat eranya adalah justru vokasional itu yang menjadi penting. Tapi kalau kita lihat lulusan SMK, itu lebih sulit mencari kerja dibandingkan orang yang pendidikan tinggi yang belum tentu punya skill gitu. Nah, ini apa yang sedang terjadi nih Bu Lely kalau seperti ini? Iya, sebetulnya kalau kita bicara isu SDM, isu ketenaga kerjaan, hari ini kita punya 3 isu besar sebetulnya Bu Afi. Menurut kami ya, yang pertama itu lapangan kerjanya sendiri. BPS terakhir menyatakan bahwa hanya 6 provinsi di Indonesia yang jumlah pekerja formalnya lebih banyak daripada informal. Hanya 6 provinsi ya, dari 36 provinsi dari 34 provinsi. 34 provinsi ya. Betul. Jadi selebihnya itu lebih banyak informal. Artinya memang kita mengarah kepada sebuah tadi sudah disinggung di awal oleh ini bahwa kita akan mengarah kepada sektor jasa yang lebih banyak kemudian bergerak di sektor informal. Iya. Nah, dengan kondisi yang lapangan kerja semacam ini, kami kalau saya kemudian bicara di Ombudsman, ini banyak sekali pengaduan terkait dengan ketenaga kerjaan. Dalam 3 tahun terakhir ini, ranking pengaduannya melonjak dari ranking 4 menjadi ranking 2. Apa saja itu yang paling banyak? Iya, kebanyakan memang sengketa ketenaga kerjaan, hubungan industrial, begitu ya. Jadi ini masih di dalam konteks formal gitu ya. Nah, ketika ke informal kami banyak berhadapan dengan persoalan-persoalan formality, persoalan formality baik dari pelapornya, baik dari usahanya begitu. Nah, jadi satu itu isu yang menurut kami cukup serius ya terkait dengan lapangan kerja. Yang kedua terkait dengan ya isu-isu belakangan kan tenaga kerja asing dan produktivitas. Isu ini sebetulnya nggak terlalu keseriusannya hanya kalau kita mau pertanyakan kepada pemerintah adalah mengapa kemudian roadmap vokasional ini baru muncul 2018. Jadi kalau bicara 4 tahun ini, 2017 akhir 2018 lah ya. Jadi 4 tahun ini sebetulnya Pak Menaker perlu kita tanya gitu, karena tadi seperti Pak Iskandar sampaikan, vokasional ini justru sekarang menjadi primadona begitu untuk dikembangkan dalam kondisi semacam ini. Cuma saya mau tanya tadi sebelum melanjut yang ketiga, apakah memang tenaga asing itu dianggap memang lebih produktif dibandingkan tenaga kerja kita? Makanya mereka juga menggunakan mesin dan membawa orang ke sini, atau sekedar karena kita belum diajarkan jadi terpaksa bawa orang. Nah, ini yang mana nih Bu Lely? Ada 2 saya kira ya. Ini kita lepas jangan masuk ke isu politiknya saya kira ya Pak ya, tapi memang ada fakta yang menunjukkan bahwa memang banyak tenaga kerja asing memang produktivitasnya lebih baik dan sehingga mereka dibayar lebih tinggi. Tapi ada juga memang kasus yang ditemukan oleh Ombudsman di beberapa tempat di mana dengan level skill yang sama kemudian dibayar lebih murah tenaga kerja kita sendiri. Persoalannya memang meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita sendiri ini yang harusnya mungkin menjadi PR bagi pemerintah. Apakah kita magangkan dulu misalnya di luar sehingga kita drill betul sehingga produktivitasnya meningkat, daya saing meningkat, balik ke sini dia bisa membawa pengaruh lebih baik begitu ya terhadap produktivitas kinerjanya dibandingkan sebelum dia bergabung dengan mereka yang
di drill dengan tenaga. Nah, apa yang dikatakan Bu Leli ini saya menarik Pak, karena gini, kebanyakan BLK pun kadang-kadang tidak siap pakai karena gurunya yang mengajar hanya teori. Nah, waktu itu perusahaan ingin mengajukan kalau perusahaan itu membolehkan mereka training di perusahaannya, itu mereka minta misalnya ada tax deductible atau ada insentif. Nah, supaya mereka juga concern terhadap training-training yang siap pakai. Ini gimana nih Pak? Ini justru yang kita tata itu justru ke sana semua. Jadi kita penataannya bukan hanya istilahnya tuh super deduction, Bu Api ya. Jadi kalau dia mengeluarkan, tapi bukan untuk perusahaannya saja ya, tetapi kepada masyarakat luar ya, dia mengeluarkan Rp100 diganti Rp200, itu yang namanya super deduction. Ini luar biasa, progresif banget pemerintah. Memang kita mulainya di 2017. Ya. Jadi masih baru persiapan ya? Bukan persiapan, justru ini kita udah mulai di 2017. Udah mulai, bahkan kalau kita lihat udah beberapa BLK. Saya kembali ke ininya dulu, yang penataan vocational training nih. Pertama kita akan pertama SMK. Nanti SMK kita sekarang kan banyaknya humaniora gitu ya. Humaniora yang sosial seperti itu. Nanti SMK itu didorong untuk yang memang diperlukan di dalam pasar tenaga kerja, link and match di dalam industrinya sesuai dengan kebutuhan. Maka tuh caranya bagaimana? Kita dorong juga nanti perusahaan. Kalau Anda misalkan menginvestasikan, menyediakan alat praktikum di sekolahnya, kemudian ngasih workshop ke sekolahnya, SMK itu ya, bahkan BLK, itu nanti dia akan dapat super deduction istilahnya. Jadi kalau dia mengeluarkan biaya 1 miliar, nanti bisa menjadi beban tuh 2 miliar di dalam laporan rugi laba dia. Ini sangat progresif. Jadi kita tata semua ini. Jadi termasuk nanti politeknik, udah semua kita tentukan kompetensinya apa. Kita nggak mau lagi yang sekedar humaniora tadi kayak gitu ya. Jadi harus ada magang semua ini. Dengan Kadin Pak Menko Perekonomian sudah membahas, bahkan baru diresmikan di Medan, di Surabaya ya, yang keterlibatan swasta. Kita memang mau progresif nih ya. Kalau mengenai asing tadi sebenarnya saya meluruskan aja, sebenarnya tidak ada persyaratan yang dikurangi, itu masih ketat. Cuman proses pengajuannya aja cuman menjadi cepat. Ini sejalan dengan kami sekarang baru meluncurkan online single submission itu. Nah, nanti kita mau tanya seperti apa sih online single submission, apakah memang ini dibutuhkan dan bagaimana prosesnya, tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with Isay. Sesaat lagi kami akan kembali.